Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Iwan Sepriadi dalam program Anyus Jabar. Pemirsa boleh dicek ini ke sanak saudaranya, kira-kira anak zaman sekarang kalau ditanya cita-cita mau jadi apa, mungkin bisa jadi zaman sekarang jawabnya jadi blogger atau jadi YouTuber. Mungkin bisa jadi juga Anda sudah cukup sulit menemukan anak-anak yang pengen cita-citanya jadi dokter ataupun pilot. Nah, di samping saya sudah ada dua narasumber yang nampaknya pekerjaannya juga sudah menjadi seorang profesional YouTuber ataupun blogger, bahkan mungkin bisa disebut sebagai content creator. Nah, siapa saja di samping saya? Yang pertama ada Desi Lau. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu salamnya gini karena corona ya? Iya dong, kan kita harus kayak gini. Harus jaga jarak ya, social distance. Gak bisa nempel. Iya betul. Oke. Di sebelahnya Desi Lau ada Yudi Raven. Halo. Pagi. Wakanda. Ini apa? Wakanda. Jaga juga. Jaga juga. Oke. Jadi yang jelas ada social distancing gitu ya. Oke, teman-teman, kalau kita tanya ya, banyak sekali di luar sana ataupun anak-anak zaman sekarang yang ditanya, kamu mau jadi cita-cita jadi apa gitu ya? Jawabannya pasti YouTuber. Iya, benar. Bahkan ada seorang anak yang sampai ditanya sama Jokowi pun jawabannya pengen jadi YouTuber. Apakah memang kemudian ini tuh YouTuber ataupun blogger itu sudah jadi pekerjaan yang memang menghasilkan banget di dunia saat ini? Aku pengen lu dulu deh, Desi. Oke, jadi gini loh. Waktu ada pengalaman kecil nih, waktu pergi ke tempat makan, ada anak-anak lagi ngomongin masalah cita-cita. Cita-cita. Terus mereka bilangnya, kayaknya jadi YouTuber tuh oke ya gitu. Terus habis itu didengerin lagi, terus dia bilangin, kayaknya kita mulainya dari blogger dulu. Kenapa? Ternyata setelah dilihat-lihat, mereka hanya melihat itu bagian indahnya aja. Kami kalau bikin konten kan nggak mungkin kita memperlihatkan yang susah-susahnya. Yes. Ya, memperlihatkannya yang indah-indah. Nah, itulah yang membuat mereka melihatnya, wah ini pekerjaan yang menyenangkan. Nah, gitu. Terus mereka merasa mungkin dari situ segi keuangannya juga bagus. Gitu. Jadi mungkin dia ngelihat dari luar kalau para YouTuber yang saat ini tenar itu dia menghasilkan banyak uang. Iya, gitu. betul. Tapi emang betul nggak sih kayak begitu? Ya, kurang lebih YouTuber atau influencer itu dapat duitnya banyak banget. Maksudnya kenapa banyak banget? Bukan hanya dari platformnya sendiri, yaitu YouTube misalnya, atau dari ya tadi AdSense dan sebagainya gitu. Tapi juga mereka ada side-nya. Contohnya endorsement kayak gitu, betul. diundang gitu, atau misalnya jadi ambasador. Nah, dari situ duitnya. Tapi kalau lu sendiri sebetulnya bergeraknya ataupun konten kreatornya di bidang apa sih? Kalau gua buat pribadi, konten kreatornya itu ngebahas tentang hotel, yaitu hotel reviewer, ya. Terus gue juga jadi konten kreator buat pemerintahan. Wow. Jadi itu apa yang lu kerjakan? Jadi kalau misalnya kita di pemerintahan dulu nih, kalau di pemerintahan kita kira-kira apa nih yang mau diinfoin buat masyarakat umum, misalnya buat Jawa Barat apa nih kira-kira yang lagi happening gitu. Nah, kita bikin kontennya gitu dari mulai perencanaan, terus udah gitu koordinasi sama tim sampai si produknya itu jadi, entah itu untuk Instagram atau Facebook, Twitter, ataupun jadi tayangan di YouTube. Dan itu di-share melalui platform yang lu punya? Kalau misalnya yang pribadi ya, kalau misalnya yang pemerintah di pemerintah juga, platform mereka. Makanya kemudian lu disebutnya sebagai content creator ya, karena memang tidak secara pribadi, tapi lu juga membuka jasa itu sama orang lain. Betul. Nah, kalau lu sendiri, gue sempat dengar di food vlogger juga, terus ada juga lifestyle. Apa aja sih yang lu kerjain? Kalau dengan sebutan konten kreator aku itu kalau untuk pribadi itu di lifestyle, karena bisa masuk ke hotel, bisa masuk ke makanan, bisa masuk ke berbagai aspek. Terus kalau misalnya di pekerjaan sendiri itu konten kreator untuk beberapa brand, salah satunya untuk hotel-hotel internasional. Wow, apakah itu sangat menjanjikan di pekerjaan saat ini? Kalau sebagai konten kreator itu menjanjikan, karena kita kan itu ya bisa Passion nego-nego lah, iya. Terus itu juga. gajinya bisa nego-nego sesuai dengan skill gitu. Tapi kalau untuk sebagai influencer itu gimana, endorsan ya? Tapi semua yang mau gue tanyain itu seberapa mahal lu ini ditentukan oleh apa sih? Apakah followers atau subscriber atau apa sih? Tergantung jenisnya kalau aku. Jenisnya misalnya lifestyle, kebetulan dapat endorsement hotel, itu ada penawaran tersendiri berbeda dengan makanan. Rate-nya beda-beda. Oh, jadi segmented ya? Iya, segmennya beda-beda. Beda jenis, beda harga.
Benar banget, karena kita kan ada as a reviewer, as a content creator, itu pasti beda harganya. Oke. Dan yang membedakan sebetulnya antara lu dengan influencer lain ataupun dengan content creator lain, lu jauh lebih mahal atau jauh lebih murah itu apa? Yang membedakan konten kitanya sendiri, kita mau Kualitas kemana nih? kontennya, apa Kualitas brandnya, konten. apa subscriber juga ngaruh? Subscriber juga ngaruh sebetulnya. Tapi kalau misalnya sekarang ini, gue sendiri sih dari isi kontennya. Iya benar-benar. Isi kontennya yang ngebedain. Isi konten, Ya. terus sosoknya. Biasanya beberapa brand yang mencari itu melihat dari sosoknya. Misalnya dia endorse si A ini kelihatannya oke, cantik, kayaknya cocok dengan brand mereka. Ngelihatnya dari situ juga. Jadi determine gitu ya, Iya. artinya representasi gitu ya. Yes. Jadi kalau lu anggap bisa ngebawahin brand itu, berarti lu dianggap sebagai representasi daripada brand Iya, itu. betul. Nah, tapi hal-hal lain yang sebetulnya bisa bikin lu dijadikan sebagai brand ambasadornya ataupun itu juga dikasih konten atau dikasih apapun itu, apa yang bisa lu buat gitu. Oke, biasanya dari diskusi ngobrol-ngobrol dulu nih. Ngobrol-ngobrol dulu, setelah dapat benang merahnya kira-kira apa nih, kita buat bareng-bareng. Yuk, gue pengen ngepromoin ini gimana caranya ya. Oke, kita sasar dulu audiensnya siapa, target audiensnya, terus medianya apa aja, kayak gitu. Jadi kita based on ngobrol dulu. Tapi untuk orang memilih lu biasanya dari apa? Kalau aku ya, itu dari sosoknya. Mereka tuh ngelihatnya mungkin gini, oh Desi ini sudah biasa mereview yang seperti apa, nilainya kita di mata mereka itu seperti apa, gitu sih. Terus harga. Jadi mereka juga memang memperhatikan ya para Iya, content creator. memperhatikan dari gini, misalnya aku brand, aku mau endorse si A, itu ngelihat dulu dia tuh udah di endorse siapa aja. Terus dia sudah pernah membawakan brand apa aja yang kiranya membuat mereka tuh, oh skillnya mereka cukup untuk mewakili brand kita. Jam terbang lah ya. Jam terbang Jam ya. terbang. Oke, tapi kalau untuk lu sendiri Van ya, mulai lu awal dari jadi seorang content creator tuh kayak apa? Pertama, karena gue basic dari announcer dulu, terus producer, terus juga pernah di TV juga. Nah, abis itu nyobain sebagai content creator. Nah, pertama kali nyoba itu langsung content creator di pemerintahan. Jadi gue harus pelajarin dulu nih, maunya dibawa kemana dulu nih si medsos-medsos ini. Oh, jadi sebelum lu jadi reviewer, lu Ya. terlebih dahulu ke pemerintahan? Pemerintahan, Ya. pemerintahan udah gitu, barulah dari situ, seru juga nih kalau misalnya kita punya konten sendiri gitu, dibikinlah untuk reviewer hotel itu. Kenapa kemudian hotel reviewer yang lu jadikan sebagai kerjaan lo? Oke, karena banyak banget. Karena kan banyak nih, dia lifestyle dan bahkan lu maruk ya kayaknya ambil banyak Paling banyak dia. Tapi lu kenapa lu segmented ke hotel? Karena gue pernah jadi hotelier. Kerja hospitality sebagai kerja di hotel gitu. Terus ini unik aja gitu. Gue suka banget gitu sama visiting hotel dan sebagainya gitu. Ini unik banget dan di Indonesia sih jarang ya yang nge-review hotel. Kebanyakan game, kalau enggak prank kayak gituan gitu. Udah banyak. Jadi waktu itu yaudah deh hotel reviewer aja kayaknya cocok. Nah, selepas jeda saya akan tanya dan juga belajar kira-kira jadi YouTuber itu kayak apa, karena memang saya nampaknya belum punya kemampuan itu. Saya akan tanyakan ke Desi selepas jeda. Tetap bersama kami di Anyus Jabar. Pemirsa, tadi sempat kepotong kira-kira kalau mau jadi seorang YouTuber ataupun vlogger itu kayak apa, dan kenapa kemudian lifestyle dijadikan lu sebagai konten lu? Karena itu bisa lebih menyeluruh. Bisa menyeluruh. Jadi karena dulu, banyak juga ya yang bisa digarap. Sebenarnya dulu pada zaman-zamannya itu dulu lebih segmented, ngambilnya hotel doang. Terus habis itu lama-lama ngerasa kayak hotel nih se-Indonesia cuma segitu-gitu aja. Mau udah sebanyak apapun ya nanti mentok segitu gitu. Akhirnya berpikir gimana caranya mengembangkan si platform yang kita punya biar tetap hidup nih. Oh ya udah kita pindah makanan juga. Tapi untuk ngelepasin hotel sayang dong. Kita udah tahu seluk-seluknya, kita udah punya klien. Akhirnya dari itu pindah juga ke makanan. Tidak dilepas semuanya tapi berjalan bersamaan. Habis itu ternyata jadi semua digarap ya. Iya, ternyata kata tim karena waktu itu sudah mulai tidak sendiri, kata tim kenapa kita nggak buka yang lainnya juga. Kita bisa kok mengembangkan ke itu selagi kita masih punya skillnya, kita masih punya
pengetahuannya, kenapa enggak? Oh ya udah kita coba aja. Berarti sebutannya udah nggak bisa lagi segmented, kayak hotel doang udah nggak bisa. Apa ya yang kira-kira bisa disebut untuk menyeluruh gini? Lifestyle mungkin. Nah, itulah kenapa ngambil lifestyle. Karena core-nya jadi lebih luas. Iya, lebih luas kan lebih cuan. Jadi balik lagi duit ya. Of course. Tapi kan tidak masalah, artinya berarti dengan menjadi diri lu juga itu, dengan menjadi content creator lu bisa jadi istilahnya mungkin seorang entrepreneur juga ya. Ya nggak sih? Betul. Nah, tapi sebetulnya kalau misalnya gue pengen ataupun pemirsa iNews ini pengen terjun jadi seorang vlogger ataupun YouTuber gitu. Langkah awalnya kayak apa? Misalkan gue hanya cuman punya kamera doang. Gue tidak punya tim seperti lu ya. Nah, langkah awalnya kayak gimana sih? Just do it. Lakukan. Oke. Ya. Misalkan gue belum punya kamera yang mumpuni nih, Iya. gitu kan. Handphone terus gue kaku nih, gimana ya pembiayaan? Gak apa-apa, hajar dulu aja. Kan nanti juga proses, misalnya dari yang pertama nih kita udah bikin konten, kita bisa evaluasi. Ini kayaknya kurang deh ini. Ini kayaknya harus ditambahin ini deh, gitu. Jadi jalan dulu aja. Just do it aja gitu. Just do it. Oke. Tapi karakter mempengaruhi diri lo nggak sih? Apakah lo dengan jadi seorang content creator sekarang karakter lo jadi berubah, atau memang lo tuh punya karakter dari awal ataupun dari sebelum jadi content creator tuh emang kayak begini? Enggak, ini asli kok, bukan fake. Aslinya gini. Asli. Oke, jadi aslinya lo dan juga yang ditampilkan di YouTube ataupun Bener-bener. itu lo kayak begitu. Iya, benar. Sepenting itu nggak sih jadi diri sendiri? Penting lah, maksudnya gini, kita tuh akan berada lama di depan kamera. Mau jadi orang lain tuh berapa lama gitu. Oke. Kita Capek ya? harus acting capek gitu, capek. Mendingan jadi diri sendiri kan. Jadi kayak misalnya mau ngapa-ngapain, ya emang gini gitu kan. Oke. Sama kayak pembawa acara. Di depan kamera ya emang gini. Di Yeah. belakang mah nggak akan jauh. Yakin. Oke, baik. Nah, tapi sebenarnya kalau gue tuh sangat penasaran begini ya, kan dalam artian karakter menjadi bagian dari brand juga Yap. kan. Ada beberapa brand mungkin yang bisa jadi tidak bisa lu dapetin karena memang karakter lu sangat berbeda gitu. Nah, apakah lu berusaha untuk mendekatkan itu sama brand atau memang udah just yourself aja? Tergantung ya, kita lihat dulu brandnya seberapa berpengaruh untuk kita. Kalau misalnya memang itu bisa mengangkat dan ibaratnya kayak wah nama lu jadi lebih bagus lagi nih kalau pakai barang dia, lu dapat brand dia, ya kita harus perjuangin gimana caranya gitu. Misalnya karakter kita emang nggak bisa cocok sama itu, tapi mungkin cara kita mereview atau cara kita merepresentasikan si produknya bisa cocok gitu. Disesuaikan. Disesuaikan. Intinya adjustment sih ya. Kalau misalnya si brand karakternya A, kita karakternya B nih. Kita cari tengah-tengahnya nih ada apa. Nah, di situ bisa kita hajar gitu ya. Oke. Kalau sejauh lo sampai saat ini klien apa yang menurut lo paling susah untuk didapetin gitu, atau mungkin di review? Kalau misalnya hotel. Oke. Hotel mungkin dari bintang 5 ke atas, kan ada yang sampai bintang 6 gitu ya. Diamond misalnya. Yes. itu susah. Apa yang bikin susah? Gue ini sangat penasaran ya sebagai orang yang cuma nonton gitu. Apa yang bikin susah? Karena apa ya, kalau mereka tuh ngelihat dulu track recordnya ini hotelnya apa aja yang udah di review nih gitu. Karena mereka mungkin kebanyakan pengen yang eksklusif gitu. Jadi misalkan gue nggak mau disamain sama hotel-hotel yang lainnya gitu. Gue punya standar sendiri. Kalaupun misalnya gue mau di review, ya paling at least artis yang udah terkenal banget gitu, kayak gitu. Jadi harus ada diferensiasi gitu Yap. ya. Karena punya karakter masing-masing hotel juga. Iya, jadi kalau misalnya kita mau memberikan penawaran, kita juga harus melihat apakah kita ini bisa memberi sesuatu yang lebih untuk mereka. Mereka kan akan membandingkan dengan influencer tuh ada mikro sama makro. Oke. Nah, perbedaannya itu kamu tuh bisa masuk di mana untuk dapat sebutan yang pantas masuk di brand mereka. Gitu. Itu yang harus kita kasih lihat. Oke, jadi intinya jadi seorang vlogger, content creator juga nggak mudah gitu ya. Lumayan susah. Karena lo harus nyari diferensiasinya itu, kemudian lo harus point selling lo sama content creator lain apa. Itu apa kira-kira yang bisa ngebedain antara influencer lain sama kita. Oke. Nah, kalau lo ngelihat sekarang kan gue tadi bilang bahwa sebetulnya banyak sekali orang yang sekarang pengen jadi YouTuber ataupun vlogger. Masih visible kah untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan? Jadi sebuah profesi? Jadi sebuah profesi ya. Untuk saat ini memang profesi di bidang digital itu memang sangat menjanjikan.
banyak banget anak muda sekarang semuanya serba bikin apa-apa digital gitu. Mulai dari marketing dan lain-lain itu semuanya by digital. Dan memang cukup menjanjikan untuk beberapa tahun ke depan mungkin ada perkembangan di platformnya. Hanya itu. Tapi untuk berjalan sih oke sih. Dan mungkin ada yang misalnya, oh gue gimana ya, orang lain udah ketinggalan jauh mau banget mulai. nih, baru Betul, mulai, betul. better late than never. Iya. Ya, karena ini masih banyak banget, kita juga nggak akan tahu, tapi kayaknya sih masih optimis ya 5 atau 10 tahun ke depan bisnis digital ini bakalan survive. Mungkin kalau kalimat ataupun cerita sederhananya, lu tinggal cari aja apa sesuatu yang belum tereksplor gitu ya. Contoh misalkan konten hantu juga dulu mungkin siapa sih yang mau pakai gitu, tapi sekarang jadi duit banget ya. Bener. Mungkin itu lagi. Nah, tapi untuk bisa cari tahu gimana gue bisa apa yang gue explore itu apa sih prosesnya kayak apa? Kita biasanya punya tim kreatif. Kalau yang sudah punya bentuk tim lah ya. Kayak tim gitu, kita punya tim kreatif yang dimana kita harus berpikir mencari kesempatan yang sekecil-kecilnya, kita harus cari tahu apa nih yang menarik gitu. Apa yang menarik dari diri lo gitu. Iya. Kan lu udah punya tim. Kalau belum punya tim kan jadi stuck. Ada beberapa yang pengen jadi seorang YouTuber tapi stuck, gue pengen jadi apa gitu loh. Cari referensi, kalau misalnya boleh lihat YouTuber atau influencer lainnya ya yang di luar sana, terus ATM amati, tiru, modifikasi di sini gitu ya. Udah gitu ya coba diracik sama kita Untuk jadi lebih unik gitu kan. Oke. Nah, tapi sebetulnya kalau lo ngelihat itu apakah content creator di dalam negeri atau luar negeri sih? Kalau aku biasanya kita lihat dari trennya, karena sosial media itu sama kayak negara lah. Setiap negara punya culture, setiap sosial media punya perbedaan culture. Gitu. Kita harus lihat trennya di Instagram apa, di YouTube apa, pasti beda. Gitu. Kadang misalnya di Instagram lebih dulu tren itu, di YouTube baru mau. Kadang di YouTube udah duluan, di Instagram baru mau. Gitu. Jadi lu ngelihat tren ya. Kalau lu sendiri? Ya, ngelihat tren itu pasti kayak kemarin-kemarin ini kan lagi tren banget tuh TikTok ya, TikTok gitu ya. Nah, orang lain udah mulai gini, orang lain udah mulai dari kapan, kita baru gitu. Nah, kita ikutin aja kira-kira apa nih yang bisa di-combine sama konten kita gitu. Udah menarik banget nih. Tapi saya sangat penasaran sebetulnya kalau jadi food vlogger itu kayak apa? Karena kemudian kan harus bisa menggugah selera. Nah, selepas ini saya mau tanya nama Desi, tetap bersama kami di Anyus Jabar. Pertanyaan besar termasuk di gue dan juga teman-teman pasti ini ya. Pertanyaan untuk food blogger adalah, lu nggak kolesterol ya? Makan banyak segitu. Itu pertanyaan. Dan itu tuh apakah memang benar lu makan sendiri atau emang sebetulnya pas break itu lu bagi-bagi sama tim lo? Penasaran dia. Ya gimana sih? Itu kan ya kalau misalnya kita lagi review gitu, restonya misalnya ngeluarin 15 menu gitu. Kelihatan tuh berjajar di meja. Ya nggak dimakan semua. Nggak dimakan semua ya? Iya, itu kan ala-ala aja biar kayak enak banget gitu kan. Gitu. Kita icip nih 1, 2, habis itu ya udah ini tuker yang satunya lagi gitu. Gitu. Karena nggak mungkin kita bisa cobain semua. Iya. Bisa-bisa pas di menu terakhir lo enak ya karena udah kekenyangan. Kalau enggak kita udah kenyang duluan, nggak bisa nyobain yang lain. Terus kasihan sama tim dong, mereka nontonnya gimana dia coba? nontonin dong ya? Iya, lagi itu aduh ya ampun, gagal fokus. Gitu. Kasihan. Dan selama ini lu punya berapa tim? Artinya maksudnya berapa orang dalam satu tim? Kalau yang tetap selama ini selalu bertiga. 2 itu, 1 buat asisten, yang 1 untuk kameramen, habis itu dengan sayanya. Tapi kalau untuk keseluruhan sebenarnya sudah 7 lah. Kalau lu sendiri berapa? 3. 2 kameramen sama gua. Terus nge-marketnya kayak apa? Apakah lu punya tim market sendiri? Apa lu jadi sebagai marketeersnya atau gimana? Merangkap. Jadi merangkap. Jadi kita sendiri yang nge-marketin. Tapi kalau untuk pengen disebut profesional, sebetulnya harus punya apa aja? Apa satu pun kalau memang lu sudah menjanjikan ya memang bisa disebut profesional. Portfolio. Udah di mana aja kita nge-review, udah bikin apa aja kita tawarin. Sama kayak kita company profile lah ya. Gitu. Kalau perusahaan kan company profile, kalau kita portfolio kita. Portofolio Yes. gitu. Ya, portofolio. Tapi kalau untuk di aku ya, kita itu biasanya
kita bikin portofolio itu beserta apa saja yang kita gunakan, termasuk alat, itu gearnya kita menggunakan apa, karena kalau kita berlawanan dengan YouTubers lain, mereka juga begitu, dengan konten kreator lain mereka juga begitu, mereka kasih tahu alat apa aja yang mereka gunakan. Tools ya. Toolsnya. Harus detail. Harus detail. Nah, tapi kalau lu sendiri sebetulnya kan artinya lu sampai sekarang sudah sekitar berapa? 10 hotel kah atau lebih dari 10? More than 10 ya. More lebih than dari 10. 10. Lebih hotel dari 10. Di Jawa Barat ya. Nah, kalau lu pengen misalkan gue karena emang belum punya pengalaman di situ dan orang belum berani endorse sama gue. Nah, apakah perlu kita memang check in di situ, kita review di situ untuk bisa punya portofolio? Kebanyakan gitu sih. Kalau misalnya beginner atau teman-teman yang pengen jadi hotel reviewer pemula, terus dia nggak punya banyak link tapi pengen banget cemplung ke hotel reviewer, biasanya mereka check in, bayar gitu, udah dibikin, diposting, baru dia nge-mention ke hotelnya. Ini gue udah bikin kayak gini. Ya, everything tuh pasti harus ada modal lah. Itu bisa jadi modal lo gitu. Iya, bisa betul. Jadi. Nah, gue tuh sangat penasaran sekali. Tadi gue bilang sebelum break sebetulnya kalau makan jadi food vlogger itu kayak gimana? Karena harus menggugah selera. Nah, gue mau minta Desi kira-kira seolah lo jadi food vlogger gitu ya. Kira-kira lagi makan sambal yang kepedesan, tapi lo harus tetap terlihat cantik kayak gimana tuh? Gitu ya. Jadi tantangannya adalah lo harus bisa tetap terlihat cantik walaupun lo kepedesan gitu. Dan itu emang semua perempuan kayaknya gitu. Iya. Jadi kalau depan kamera ini keringetan nih gitu ya. Ada temptation ya. Ini pedes banget tapi ini enak kok. Terus oh ya, tapi ini enak banget dan kalian jangan lupa ya, ini harus dicoba. Ini aku pakai yang level sekian, sambal diambil tuh banyak banget, set gitu. Padahal yang dia makan di pinggirnya. Tapi tetap ada begini-begini ya, ternyata tetap saja. Gestur kayaknya butuh deh. Iya, gestur butuh ya. Meyakinkan kalau emang kita tuh makan yang pedes. Tapi padahal di belakang layar lu dikipasin ya kayaknya ya. Tentu saja sambil minum susu biar gak diare. Tapi artinya berarti itu kan menyiksa. Maksudnya dalam artian begini, lu punya risiko atas itu gitu. Artinya segmen lu tuh memang suka pedas, tapi misalkan lu memang nggak kuat, tapi lu harus memenuhi segmen itu. Berarti lu harus punya risiko itu. Ada risikonya. Nggak cuman jadi food vlogger ya, food vlogger, content creator itu semua ada resikonya. Resikonya ya kalau misalnya makanan berarti kayak gitu. Kita juga belum tentu kan cocok sama masakan walaupun itu nggak pedes. Ada yang rempah-rempah tertentu yang bikin diare mungkin. Nah, atau nggak suka kayak misalnya gue nggak suka sama santan misalkan. Tapi itu makanannya santan semua. Kita nggak bisa hindarin dong. Paling ya caranya ya kayak gitu. Kita harus tetap icip biar kita tahu rasanya. Habis itu kita menjelaskan ke audiensnya. Habis itu ya udah. Stop, jangan dipaksa. Karena kalau kita sakit pun nggak ada yang bisa nanggung kan? Yang paling profesional. Nah, tapi kan pertanyaannya adalah kalau dia sebagai lifestyle atau bahkan spesifiknya food vlogger begitu ya, punya risiko kayak begitu. Kalau lu sebagai hotel reviewer kayak apa sih? Punya risiko juga nggak sih? Kalau gue lihat kan kayaknya cuman enak-enak aja, tidur review ini, review itu gitu loh. Resikonya apa ya? Nggak ada sih sebenarnya kalau misalnya hotel reviewer. Jadi kita kalau misalnya gue sendiri nge-review hotel tuh kayak fun aja gitu, sweet escape gitu, bisa nikmatin hotel-hotel, bisa nikmatin kamar-kamar yang wah gue belum pernah nih sebelumnya gitu. Ini pengalaman yang asik banget gitu. Resikonya apa ya? Nggak ada paling. Tapi ada nggak sih resiko? Kamu dalam hasil review kok nggak bagus sih? Ada nggak sih yang kayak begitu? Biasa. Dan jadi saya nggak jadi nih bayar kamu gitu. Nggak ada sih kalau kayak gitu. Nggak ada ya gitu ya? Ya makanya kita harus kita punya unik itu. Kan banyak banget nih hotel, nggak mungkin kan katanya itu mulu gitu. Gimmick-gimmicknya itu mulu gitu. Kita harus explore. Dan biasanya ketika kita kerja sama itu kita sudah tahu apa yang harus kita point sellingnya apa, gitu. Jadi nggak jarang sih kalau tiba-tiba di cancel gitu. Nah pertanyaannya adalah sebetulnya kalau content creator, kalau di industri televisi misalkan kan sudah sangat jelas begitu ya. Nah tapi kalau misalkan sebagai content creator yang misalkan platformnya adalah YouTube, lo bikin kayak storyboard gitu nggak sih sampai sedetail itu atau memang ya udah lu jadi diri lu aja gitu? Tergantung kliennya, tapi ada beberapa klien emang kita bikin storyboardnya karena kan kalau aku lebih suka ada sinematiknya. Nah itu kita bikin biar mereka tuh tahu oh ini nanti jatuhnya kayak gini videonya. Kalau hotel juga begitu sama kita bikin sinematiknya, berarti kita bikin storyboardnya. Sebenarnya kalau storyboard itu adalah based on request. Kalau misalnya si kliennya minta,
ya kita siapin. Kalau misalnya enggak, based on experience aja kita gitu. Oke. Jadi memang pengalaman lu kayaknya memang misalkan kalau hotelnya kayak begini perlu dieksplornya kayak begini gitu ya. Betul. Nah terakhir karena memang kita sekitar 1 menitan lagi, gue mau minta Desi kira-kira akun lu apa aja yang mau diinformasiin sama pemirsa News. Mungkin bisa follow di Instagram Desi Lau, atau mungkin lebih oke lagi kalau misalnya kalian follow di LinkedIn. LinkedIn, oke. Ya itu platform yang akan naik. Oke. LinkedIn juga Desi Lau. Desi Lau, oke. Iya. Kalau lu? @yudireven itu di Instagram boleh dilihat ya. Itu di YouTube juga sama Yudi Reven. YUDHIRAVN. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oh my god, ini udah kayak vlogger banget. Tapi lu kayak begitu juga nggak sih? Kayak punya apa ya, icon gitu loh. Kalau aku ya. Misalnya gibas-gibas rambut kayak atau apa gitu. Mau gitu, tapi gimana ya? Kurang gimana gitu. Jadi ada signaturnya kalau gua. Oke. Signaturnya adalah ketika nemu bed, kalau kita nge-review hotel, kan biasanya yang tengah-tengah tuh adalah nge-review kamarnya sendiri. Nah, biasanya gue suka loncat dari pinggir, push ke kasurnya. Jadi seberapa empukkah itu kasurnya? Kalau saya suka yang ada bathtubnya. Kalau enggak, kalau mungkin lu langsung ini makan sambalnya langsung. Enggak. Kalau makan sambalnya langsung masuk rumah sakit. Oke, jadi artinya memang ya sebenarnya ada aja lah ya resiko-resiko tertentu gitu. Tapi tinggal bagaimana lu bisa meminimalisir itu kan. Dan satu lagi mungkin gimana lu bisa ngebangun brand diri lu sendiri gitu. Karena itu penting kan untuk bisa dapat market gitu. Dan selama ini gue tanya terakhir, lu sudah punya berapa market? Artinya sudah punya berapa perusahaan yang udah gabung sama lo? Kalau misalnya hotel itu 10, ditambah klien-klien lain, ada mungkin more than 20 atau 30 mungkin. Lalu? Kemungkinan kalau hotel itu sudah 75-an. Wow. Kalau untuk makanan, aku udah lupa ngitungnya. Iya, karena setiap hari harus berjalan kan. Itu sebagai konten kreator, sebagai konsultan dan lainnya. Ya, lebih banyak Desi. Ya. Oke. Karena aku kliennya adalah grup gitu, 30 tuh bener. grup. Karena grup tuh kan biasanya punya beberapa anak perusahaan. Oke. Nah, berarti memang sebetulnya ya tadi gue bilang kalau lu mau marketnya naik ya berarti brandnya juga harus naik dan bagaimana lu bisa menunjukkan keunikan itu kan. Oke, sekali lagi kayaknya abis ini saya mau belajar sama dua expert sebelah saya. Ada Desi dan juga Reven. Terima kasih sudah mau gabung bersama kami di Anyus Jabar. Oke. Pemirsa, dialog tadi menutup perjumpaan kita dalam program Anyus Jabar. Saya Iwan Sepriadi, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.